sedangkan Andi 13 tahun penjara. Sedangkan Ali dan Siwan saat itu masih juga berstatus DPO, di mana polisi pun sempat dapat informasi kalau Siwan saat itu udah melarikan diri ke Malaysia. Jadinya polisi pun sempat ngirim red notice ke pemerintah Malaysia melalui Interpol untuk melakukan pengejaran Siwan di sana. Tapi ya masih juga belum membuahkan hasil. Sedangkan Ali saat itu diperkirakan udah melarikan diri keluar kota yang masih berada di Indonesia, karena polisi sempat mendapat kabar ya kalau Ali melarikan diri ke Kalimantan Barat, tepatnya ke kota Pontianak. Nah, tapi setelah dilakukan pengejaran ke sana ya masih juga belum membuahkan hasil. Terus di bulan selanjutnya polisi pun kembali dapat kabar soal keberadaan Ali yang berada di beberapa wilayah. Yang pertama diperkirakan ada di Bangkalan Madura, Lamongan, bahkan Pasuruan. Tapi ya masih juga belum membuahkan hasil di mana titik pastinya. Karena saat itu ya Ali ini terus melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat dari kota ke kota. Tapi polisi pun masih terus melakukan pemburuan dengan mengumpulkan informasi untuk melacak keberadaan pastinya. Terus setelah setahun DPO nih ya, polisi pun kembali dapat informasi soal keberadaan Ali yang sedang berada di kawasan kota Pasuruan. Nah, karena ini ya dengan penuh hati-hati polisi pun terus memantau pergerakannya. Selain karena licin juga sangat beresiko, karena saat itu Ali ini punya jaringan yang luas dan juga kuat. Tapi di tanggal 8 Mei yang udah di tahun 2012, saat pergerakannya yang mulai terpantau, akhirnya ya Ali pun berhasil ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta yang ada di kota Pasuruan. Di mana dia ditangkap saat dia yang mau check-in di sebuah hotel yang ada di sana. Yang mana pas ditangkap Ali ini ternyata udah memalsukan identitas KTP-nya dengan nama palsunya yang bernama Muhdi Uraidi yang beralamat di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dengan tujuannya ya untuk mengelabui polisi. Setelah ditangkap, Ali pun langsung digiring ke Mapolres Banyuwangi untuk diperiksa lebih lanjut di sana dan mulai disidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Yang mana di persidangannya Ali ini masih berusaha melindungi dirinya sendiri dengan mengarang kronologi yang dia ceritakan di depan majelis hakim, yang mana pengakuannya kalau di malam kejadian Ali ini datang ke rumah Parosan bukan untuk niat jahat, yang justru buat menunaikan sholat berjamaah. Dan semuanya terjadi berdasarkan pengakuannya nih ya, itu karena Siwan yang dia tuduh sebagai otak pelaku. Dan di pengadilan dia juga ngaku nggak nyangka terlibat di kasus ini. Bahkan dia ngaku sebagai korbannya Siwan yang udah menjebak dia. Tapi dia juga ngaku nggak kenal dengan Siwan yang tiba-tiba muncul di malam kejadian untuk menjebak dia. Bahkan dia juga nggak mengakui soal hutangnya sama Parosan sebesar 500 juta. Bahkan Ali juga sempat sebut di pengadilan kalau dia percaya kebenaran akan terungkap. Tapi dalam pengakuannya banyak ditemukan kejanggalan karena banyak pengakuannya yang gak sinkron dan sering berubah-ubah. Terus saat ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan krusial ya, Ali pun cuma jawab saya lupa atau saya tidak tahu. Terus saat Andi dan Haidori yang kembali diperiksa untuk memastikan kebenaran pengakuan Ali ya, mereka pun tetap mengaku yang sebenarnya kalau Ali yang merintah mereka untuk melakukan itu semua. Terus ada juga pengakuan dari ART Parosan yang bernama Husniah yang ngaku tahu kalau Ali emang sempat berhutang ke Parosan sebesar 500 juta karena dia pernah dengar istri Parosan yang nelpon Ali buat menagih hutangnya. Dan